Mari kita siapkan hati, pikiran dan roh kita dalam masuk ibadah malam hari ini dengan kita berdoa agar Tuhan Yesus di dalam kuasa Roh Kudus yang memimpin kita untuk dilayakkan mengikuti ibadah malam hari ini. Bersyukur ya Tuhan Yesus atas berkat kasih, penyertaan dan pertolongan yang telah Bapa berikan pada kami, sehingga pada malam hari ini Bapa telah mempertemukan kami bersama hamba Bapa, baik Pak Edi Mulyono, Pak Gunawan Bisono, juga saudara kami Mas Suki, Mas Agus, Bu Edi dan Mbak Lili, juga Mas Hasani dan anak-anak kami, baik Ornil, Afeng, Dimas, Ageng, Nathan dan yang lainnya yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami membangun ibadah di dalam ibadah malam hari ini di tempat ini bersama saudara-saudara kami yang ada di rumah. Kami undang Roh Kudus untuk hadir di dalam kehidupan kami pribadi. Bukalah hati, pikiran dan roh kami, layakkanlah kami untuk menerima karya kasih Bapa. Dan kami mohon biarlah Bapa juga memberikan hikmat kepada saudara kami Pak Gunawan Wibisono yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, demikian juga Pak Edi yang memimpin ibadah ini, Bapak kuasai dengan Roh Kudus. Listrik maupun wifi yang kami pakai dalam ibadah ini juga Bapak berkati, Bapak hindarkan dari segala macam gangguan, sehingga ibadah boleh berjalan dari awal pertengahan ke akhir dengan lancar. Bahkan Bapak menguduskan hati, pikiran dan roh kami, juga tempat ini Bapak jauhkan dari segala kuasa jahat, dan biarlah Roh Kudus yang memelihara dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah doa kami. Roh Kudus tolong kami. Haleluya, amin. Firman-Nya Edi Efesus 2 8 sampai 10. Efesus 2 8 sampai 10. Doa pengampunan dosa Bu Edi, doa pembukaan Pak Agus, nanti doa syafaat Mbak Indi. Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menuntun kita sampai pada hari ini, malam ini. Kita patut bersyukur dalam bentuk ibadah kita bersama, sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah yang dikasihinya. Bersama saudara kita di rumah, mari dengan sukacita merasakan kasih-Nya Allah yang lebih besar daripada semuanya, dengan pujian Setingginya Langit nomor 175. Yang memberi keselamatan kepada kita. Oleh karena itu kita puja, kita puji setiap saat untuk kemuliaan namanya.
dengan penuh kerinduan. Segala puji syukur kita haturkan padanya. Nomor 28. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus, sebab Mu yang layak dipuja. Kami mau bersorak pujikan nama-Mu. Haleluya. Syukur kepada-Mu ya Yesus, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena Yesus telah membantu kuasa-Mu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Karena Yesus telah membantu kuasa-Mu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus kita yang telah memerintah baik di surga maupun di bumi ini. Dia meraja buat kita semua. Oleh karena itu, kedatangan kita perlu membawa dosa-dosa kita sehingga kita layak menghampiri Sang Raja Agung ini. Kita serahkan dosa kita melalui pujian di muka Tuhan Yesus. Betapa hina diriku, ku dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus. Bersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus. Ku insaf akan salahku, bertobat kini bagiku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus. Ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau ditahirkan mengingat dosa kita begitu banyak supaya tidak menghalangi bisowanan kita malam ini.
Ungkapan Pemazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku dan perbaikilah batinku dengan roh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang darimu, dan lengkapilah aku dengan roh yang terakhir. Kita mohon pengampunan. Maha kasih Allah Bapa Surgawi, yang kami puji dan kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang menyertai dan memelihara hidup kami hingga pada malam ini. Hingga kami Bapa boleh sowan di hadirat-Mu dalam ibadah ini. Namun kami datang tidak membawa kebaikan kami. Banyak dosa dan celah yang telah kami lakukan ya Bapa, baik melalui pikiran, hati, ucapan dan tingkah laku kami ya Tuhan Yesus, sengaja maupun tidak. Sungguh kami banyak mendukakan hati Bapa, demikian juga mendukakan hati sesama. Untuk itu ampunilah dosa kami ya Bapa, hingga pisowanan ibadah kami pada malam hari ini boleh layak dan berkenan di hadap-Mu. Matur nuwun Gusti Yesus, demikianlah doa kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih berkenan mengampuni setiap orang yang dengan hancur hati memohon pengampunannya. Oleh karena itu, mari kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan rasa syukur kepadanya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku Yang Maha Kudus, mari kita bersukacita memuji namanya bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembukaan.
Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan-Mu yang sudah berikan pada kami semua pada malam ini. Sehingga karena pengampunan-Mu diri kami semua layak dalam kami datang soal kehadirat-Mu. Kami percaya Bapa sudah hadir di tengah-tengah kami, kuasa Roh Kudus membersamai kami semua. Dan saat ini Bapa, kami akan mulai bangun ibadah, dan sebelumnya kami berdoa untuk para hamba-Mu yang memimpin jalannya ibadah saat ini, seperti Pak Edi, Pak Wibisono, Pak Gunawan Bisono. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu sehingga benar-benar kehendak-Mu yang terjadi dalam kami bangun ibadah saat ini. Demikian juga kami berdoa untuk Mbak Lili yang akan menyampaikan doa syafaat dan penutup. Bapa, kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam kuasa-Mu, dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dan sekali lagi apabila ada kuasa-kuasa gelap yang ada di ruangan, terlebih di ruangan hati kami masing-masing, kami usir dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ulah Tuhan Yesus yang berotoritas akan ibadah saat ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekasih Kristus, kita semua akan menerima peparing firman malam ini. Kita sambut firman-Nya dengan pujian seperti rusa rindu sungai. Juru selamat kami sowan dengan penuh kerinduan kepada Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan Yesus berkenan menyatakan kehendak melalui peparing firman malam ini. Jiwa kami rindu Tuhan Yesus menerima tegur sapa-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kelegaan, kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Kami mohon berkat kepada Tuhan Yesus, baik yang menyampaikan Bapak Gunawan, saya yang membacakan, dan semua yang mendengarkan. Berkatilah, sehingga terbangunlah iman kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa penuh rasa syukur. Haleluya. Amin. Peparing firman malam ini, saudaraku kekasih, dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian sabda Tuhan. Hem Bishem Yeshua HaMashiach. Kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya tercurah atas kita semuanya pada malam hari ini. Amin. Bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk menggumuli firman Tuhan, di mana itu adalah waktu yang paling berkualitas dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya Allah ingin agar kita senantiasa berhubungan dengannya, oleh karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semuanya. Pada pembacaan firman pada malam hari ini, di mana kita baca Efesus 2, 8-10, ayat 8 itu mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa keselamatan kita ini sama sekali bukan karena usaha kita. Karena kita yang adalah keturunan Adam dan Hawa yang telah jatuh di dalam dosa, sehingga akibat dosa Adam dan Hawa kita ini kena dampak. Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden, kemudian mengalami kondisi yang berat, dan kita pun dalam keadaan sama dengan Adam yang telah berbuat dosa itu, tidak mampu berbuat apa-apa, dikuasai oleh dosa iblis, bahkan dikuasai oleh kematian. Oleh karenanya kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Bapa dengan besar kasih-Nya mengutus putra tunggalnya untuk turun ke dunia ini, bahkan mengajar dan memberikan teladan kepada kita. Bahkan yang terpenting, putra tunggal ini taat hingga kematian di kayu salib, tetapi bukan untuk mati selamanya, tapi untuk bangkit dan kemudian membuktikan bahwa sang putra ini mengalahkan kuasa gelap, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi itu semua bukanlah usaha kita, tetapi pemberian Allah. Tugas kita ini adalah menerimanya dengan iman. Jadi iman ini merupakan sarana bagi kita untuk menerima anugerah dari Allah, yang mana anugerah ini membebaskan kita sebetulnya dari kuasa-kuasa dosa. Sekali lagi ditekankan dalam ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kemudian pada ayat yang ke-10 itu dikatakan bahwa sebetulnya Kristus Yesus menghendaki untuk kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Dia agar kita hidup di dalamnya. Itu adalah tugas kita sekarang. Setelah kita dikaruniai keselamatan, kita diminta untuk melakukan pekerjaan baik dan supaya kita hidup di dalamnya. Bahkan tidak hanya itu saja, tapi kita dikehendaki untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kita baca, dipersiapkan Mas Iki, Efesus 4 ayat 21 sampai 24, dibaca masing-masing ayat lebih dahulu. Efesus 4 ayat 21
yang demikian firman-Nya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Nah, Rasul Paulus menekankan bahwa jemaat di Efesus pada waktu itu telah mendengar tentang Kristus, ya, dan menerima pengajaran di dalam Kristus. Kemudian menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Kita seringkali juga mendengar ya bahwa ada pengajar-pengajar yang atau figur-figur yang kita lihat sangat baik, ya kan? Barangkali kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengenal nama saya lengkap, ya, Gunawan Wibisono, itu adalah tokoh pewayangan yang baik. Ya. Meskipun kakaknya adalah seorang raksasa yang jahat, raja yang sangat berkuasa namun jahat, tetapi figur ini baik. Ya. Tetapi apakah ini nyata? Tidak, itu hanya kisah hikayat yang ada dalam Ramayana yang tidak nyata. Ya. Kita juga mengetahui di dalam kepercayaan-kepercayaan yang lain ada tokoh ini, tokoh itu, tetapi semuanya itu tidak nyata. Ya. Namun Tuhan Yesus ini nyata. Ya. Tuhan Yesus hidup pada tahun Masehi sampai tahun 33 dan nyata. Ya. Sehingga pengajaran tentang Yesus ini harus kita pegang dan Rasul Paulus menegaskan supaya kita hidup menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus. Ayat berikutnya, Mas Ki. Efesus 4 ayat 22 yang demikian firman-Nya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Di sini kita kembali mendengar bahwa Rasul Paulus menekankan bahwa kita yang berhubung dengan kehidupan yang dahulu, yaitu kehidupan yang dikuasai oleh dosa, yang dikuasai oleh iblis, ya, dikuasai oleh kejahatan, yang buahnya adalah kejahatan dan kematian. Ini harus kita tinggalkan, ya, dalam kehidupan kita. Kemudian yang harus kita lakukan adalah dibaca berikutnya. Efesus 4 ayat 23 yang demikian firman-Nya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, supaya kamu dibaharui di dalam roh. Ya, jadi bukan di tempat lain, di dalam roh, ya, dan pikiranmu. Yang utama ini adalah di dalam roh terlebih dahulu. Selanjutnya, Efesus 4 ayat 24 yang demikian firman-Nya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. nah, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi di samping kita harus melakukan pekerjaan baik, kita harus berada di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, kalau seperti ini, kira-kira bagaimana kita? Barangkali sebagian dari kita mengatakan, ya apakah saya bisa? Ya kan? Tetapi apabila Allah itu berfirman, ya, apakah firman Allah ini tidak mempunyai kuasa? Apakah firman Allah ini kemudian kembali sia-sia kepada Allah? Apakah Allah tidak mengetahui keadaan kita? Ya. Memang kalau kita melihat keadaan kita sendiri,
kenyataannya sangat jauh dari hal-hal itu. Kita baca Pak Agus, Roma 7 ayat yang ke-15 lebih dahulu. Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi kita di dalam diri kita ya, masih ada suara yang mengatakan bahwa apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Ya. Ini adalah kenyataan kondisi manusia sebetulnya sebelum dia mengenal Kristus. Ya. Ini adalah kondisi manusia sebelum mengenal Kristus. Jadi dia tidak tahu apa yang diperbuatnya itu. Karena bukan yang ku kehendaki. Ya, artinya apa? Sebetulnya manusia ini menghendaki untuk berbuat baik, tetapi ya kan, apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ya, dilanjutkan Pak Agus. 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ya. Kemudian 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, sesungguhnya ada kesadaran ya dalam diri manusia. Ternyata dalam diriku itu ada dosa. Ya. Manusia yang tidak mengenal Kristus ini mengetahui bahwa dalam dirinya itu ada dosa, tetapi dia tidak berkuasa atas dosa itu, dan dia tetap melakukan dosa itu karena dia adalah hamba dosa dan dikuasai oleh iblis. Itulah kondisi kita pada saat belum mengenal Tuhan Yesus. Ya. Kemudian selanjutnya, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Inilah kembali lagi pengakuan manusia lama kita, ya. Kita pun pada saat kita belum mengenal Kristus, kita juga melakukan hal yang sama, ya. Sehingga kita waktu itu mengatakan memang ada kehendak dalam diriku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi kehendaknya itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya. Perbuatan yang jahat. Selanjutnya Pak Gus. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Kemudian yang berikutnya 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Sekali lagi diulang lagi kesadaran bahwa tidak mampu berbuat baik, tetapi kehendaknya ingin berbuat baik, dan yang membuat dia tidak mampu berbuat baik adalah dosa. Ya. Nah, dosa inilah yang mengganjal. Ya. Padahal dilanjutkan di Roma 7 ayat 22 sampai 24, Bu Edi. Roma 7 ayat 22 sampai 24 yang begini bunyinya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Nah, ya, di dalam batin manusia itu suka terhadap hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ternyata dosa itu merasuk, ya, masuk ke dalam anggota-anggota tubuh kita. Ya.
panca indera kita ini dikuasai oleh dosa. Mata kita ini melihat hal-hal yang tidak baik, telinga kita mendengar hal-hal yang tidak baik, mulut kita mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, tangan kaki kita ini juga menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Ya. Kemudian selanjutnya ayat 24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, ya, ini sungguh pengakuan yang jujur. Artinya manusia ini tidak mampu untuk melepaskan dari kondisi tubuh maut ini. Tidak mampu. Apapun yang diperbuatnya, dia pasti akan jatuh lagi ke dalam hal-hal yang tidak baik. Ya. Oleh karenanya manusia berteriak, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jawabannya adalah siapa? Tuhan Yesus tadi yang ada di depan. Jadi melalui kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus, kita ini dilepaskan dari kuasa yang berada dalam tubuh kita, dalam anggota-anggota tubuh kita yang membawa kita pada hal yang jahat. Ya. Nah, kenapa sih kok manusia itu sampai mengalami hal yang seperti keterpurukan ini? Ya. Mengapa manusia itu mengalami hal sampai terpuruk seperti itu, sampai tidak mampu dia itu melakukan perlawanan untuk menang terhadap dosa ini? Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7, Mbak Lili. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ternyata unsur manusia ini ada dua. Ya. Jadi yang menyusun manusia ini ada dua unsur, dua komponen, yaitu debu tanah dan hembusan nafas Allah. Ya. Pada minggu yang lalu saya kira Kohasani sudah membuat regi mengenai ini. Ya. Nah, kalau kita ini dari debu tanah, ya kan? Debu tanah itu ada harganya nggak sih? Nggak ada. Rongsokan plastik itu loh masih ada yang nyari, ya kan? Tapi debu tanah ini ada orang yang nyari nggak? Malah dikibaskan, ya. Dikibaskan dari tubuh manusia ini. Loh, itu yang digunakan oleh Allah. Artinya hal yang sangat tidak berguna ini loh. Ya. Kita ini komponennya adalah yang pertama dari debu tanah, yang kedua hembusan nafas Allah, ya kan? Nah, tetapi dicipta menjadi manusia, ya kan? Nah, kalau manusia ini tidak menyadari bahwa dirinya itu asal dari debu tanah, bagaimana manusia bisa menyombongkan diri? Bagaimana manusia bisa menganggap bahwa dirinya itu lebih baik daripada yang lain, lebih baik dari ciptaan yang lain, dan seterusnya. Padahal dirinya itu adalah dari debu tanah, ya kan? Malaikat dicipta dari sinar, ya, cahaya. Kita dari debu tanah, sangat jauh. Ya. Nah, ini Allah itu menciptakan manusia dari sana. Mbak Lili dibaca lagi Kejadian 1:26a. Kejadian 1 ayat 26a. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Baiklah kita, Bapa, Putra, Roh Kudus, ya kan? Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Jadi manusia ini dicipta menurut gambar. Ya, kalau gambar itu berapa dimensi? 2 dimensi, ya. Jadi kalau kita menggambar di kertas gambar itu, ya kan hanya 2 dimensi, panjang dan lebar saja, ya. Tetapi rupa itu ada berapa dimensi? 3 dimensi. Seorang perupa,
seorang pemahat patung, ya, itu membuat dalam 3 dimensi. Jadi manusia ini dicipta menurut gambar, kemudian akan diproses menjadi menurut rupa Allah. Ya. Jadi rancangan Allah itu begitu luar biasa. Tidak hanya membiarkan manusia ini seperti gambar saja, tapi akan menjadi rupa Allah. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-27, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. ya. Jadi pada saat diciptakan, manusia ini masih dalam 2 dimensi, masih berupa gambar. Ya. Ditegaskan lagi di sini kan, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia. Ya. Diulang 2 kali. Tetapi ini akan diproses menjadi rupa Allah. Ya kan? Namun ini juga ditegaskan oleh Allah, ya, bahwa pada ayat 31a Kejadian 1, Kejadian 1 ayat 31a, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. ya. Jadi Allah menegaskan apa yang dijadikannya ini sungguh amat baik. Sudah sempurna? Belum, masih sungguh amat baik. Dia akan diproses menuju ke kesempurnaan sesungguhnya, ya. Karena dia masih diciptakan sesuai dengan gambar, belum rupa, ya. Hanya sayangnya, ya, gambar yang seharusnya ini berproses menjadi rupa ini, proses itu harus dilalui melalui ujian demi ujian, ya kan? Nah, ujian yang pertama itu sangat mudah sesungguhnya, yang dinyatakan dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini adalah ujian yang pertama. Gampang atau sulit? Seolah-olah gampang, ya. Seolah-olah gampang. Karena semua pohon yang ada di situ boleh dimakan buahnya, hanya satu saja pohon pengetahuan baik dan jahat ini yang tidak boleh dimakan, ya kan? Kenapa? Pada hari kamu memakannya maka kamu akan mati, ya. Mati di sini pengertiannya adalah roh Allah dengan roh manusia ini putus hubungan. Tetapi fisiknya, karena masih ada energi Allah yang tersisa dalam tubuhnya, maka dia masih hidup. Sampai energi itu habis, maka dia akan mengalami kematian. Jadi akan mati bagaimanapun juga, ya. Baik mati fisik maupun mati secara rohani. Nah, ini manusia bagaimana kemudian bisa lulus? Tidak lulus ini, ya kan? Justru dimakannya. Karena itu Mas Kiki, Kejadian 3 ayat 19, ya kan? Efek daripada itu adalah, ya, ini adalah kesengsaraan yang dialami. Kejadian 3 ayat 19 yang demikian firman-Nya, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu, ya. Sayangnya unsur yang dari debu ini
kuat menarik sehingga akhirnya manusia ini kembali kepada debu. Tidak berproses maju untuk menjadi rupa Allah, tetapi gambar Allah ini rusak. Bahkan manusia ini kembali menjadi debu. Ya. Ini adalah satu keadaan yang dialami oleh seluruh umat manusia, dan manusia tidak kuasa ya untuk kemudian mengangkat dirinya ini, ya keturunan-keturunan Adam ini kembali pada kodrat yang mana hembusan nafas Allah itu dominan dalam dirinya, tidak kuasa. Ya. Nah, dengan adanya kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, kematian Tuhan Yesus yang sesungguhnya telah menggantikan kita ini, yang harusnya kita yang mati, kita yang disalibkan, digantikan Tuhan Yesus, ya. Maka dalam diri kita ini terjadi kondisi tarik menarik. Ya. Satu sisi daging kita ini ingin terus menarik kepada kehancuran, di lain sisi kasih karunia Allah ini membawa kita menjauhi perbuatan-perbuatan jahat, menuju pada perbuatan baik, bahkan hidup baik dan kudus. Nah, sekarang ini kita harus menyadari ya, bahwa hidup kita saat ini itu adalah satu pergumulan, bahkan bisa dikatakan satu peperangan, ya, tarik-menarik antara debu tanah, daging, dan roh. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita kuat melakukan melawan kondisi kedagingan ini? Rasul Paulus menjelaskan ini pada Galatia 5 ayat 17. Tolong dibaca Pak Agus. Galatia 5 ayat 17. Firman Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ya. Jadi sesungguhnya kepentingan daging, keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Ya, sekarang tinggal bagaimana kita, ya kan? Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus dalam iman, ya kan? Tetapi tidak taat menjalankan apa yang perintah-perintahnya, artinya apa? Artinya kita masih mendengarkan teriakan daging. Jadi kalau kita sudah menerima dengan iman, maka kita harus taat menjalankan perintahnya. Tidak bisa kita hanya, oh saya beriman, ya kan? Dengan beriman tanpa menjalankan apa yang dikehendaki oleh Sang Firman, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, ini siapa yang mengajar begitu? Ya. Jadi kita ini harus melakukan, ya, taat melakukan apa yang diperintahkan Sang Firman. Ya. Tetapi paling tidak, ya, saat ini kita mengetahui pada Roma 7 ayat 25 itu, Roma 7 ayat 25, Bu Edi. Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Yang kita tekankan adalah syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa kita bersyukur? Ya kan? Karena sesungguhnya apabila kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, sebagaimana Roma 8, dilanjutkan Bu Edi, Roma 8 ayat 1 lebih dahulu. Roma 8 ayat 1, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sehingga
kita telah dibebaskan ya, dari hukuman itu. Kemudian yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. selanjutnya ketiga, Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. nah, seringkali kita juga masih ragu-ragu ya. Apakah Tuhan Yesus itu pada saat menerima hukuman ini, dia itu sebagai Allah atau sebagai manusia dalam daging? Ya. Di sini dikatakan bahwa yang telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jelas ya. Jadi Tuhan Yesus pada saat menerima hukuman yang sudah dihukumkan pada kita itu dalam daging. Sehingga ya, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa oleh orang dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging dirinya. Nah, kita ini sungguh bersyukur karena yang menanggung itu semua sudah Tuhan Yesus ya. Nah, di dalam syukur ini maka tuntutan hukum Taurat itu sudah tidak lagi dituntutkan kepada kita ya. Sehingga dengan demikian pada Kolose 3 ayat 5 Mbak Lili. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, di sini kita diperintahkan untuk apa? Untuk mematikan, ya kan? Nah, ini kan membunuh, ya. Pekerjaan membunuh itu mudah nggak? Ya, pasti sulit ya. Apalagi membunuh sesuatu yang sudah tinggal dalam diri kita sekian lama, ya. Nah, kalau kita disuruh mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, ya, karena hal itu sama dengan berhala. Penyembahan berhala itu sangat menjijikkan di mata Allah ya. Ini butuh suatu perjuangan yang keras, sungguh-sungguh butuh suatu perjuangan yang keras ya. Dan perjuangan itu bisa kita lihat bagaimana cara hidup Daud, bagaimana cara hidup Abraham, bagaimana cara hidup Nuh ya kan, bagaimana cara hidup Elia, dan pada zaman Perjanjian Baru bagaimana cara hidup rasul-rasul, terutama yang menulis ini adalah Rasul Paulus. Singkatnya, dalam kehidupan kita ini membunuh hal-hal yang kedagingan ini diperlukan persekutuan dengan Allah. Oleh karenanya pada live streaming yang lalu, kalau melalui hambanya Pak Wibisono dikatakan bahwa ayo jangan sampai kita meninggalkan atau menjauhi hal-hal yang bersifat baik, ya kan, ibadah, ya, pekerjaan kasih apa, jangan ditinggal itu. Karena itulah yang harus kita lakukan. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita mendekat kepada Allah. Kalau Daud kan mengatakan hatiku melekat kepadanya, ya kan, sehingga lebih gampangnya itu ada 3B singkatannya ya. Kita bermazmur, bernyanyi, memuji, kita berdoa, dan kita beribadah membaca firman ya. Ini harus kita gumuli hal-hal seperti ini. Harus kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita dimampukan membunuh hal-hal yang bersifat kedagingan itu ya. Dan apabila memang itu masih belum mampu kita lakukan, dikehendaki untuk berpuasa ya. Tetapi bukan berpuasa yang kemudian seperti orang Farisi dikatakan aku berpuasa, betul, bukan. Tapi berpuasa ini bukan juga untuk meminta hal-hal yang menjadi keinginan kita, tapi berpuasa ini untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Karena Allah itu tidak pernah mau jauh dari kita. Sejak kita berbuat dosa, Adam dan Hawa berbuat dosa,
yang menyapa lebih dahulu siapa? Allah yang menyapa. Di mana engkau Adam? Sementara Adam bersembunyi, ya. Demikian pula pada zaman raja-raja, tabut perjanjian Allah ini dibawa kemana-mana raja pergi, bahkan perang pun dibawa. Maksudnya Allah itu tidak mau pernah berpisah dengan umatnya, ya. Nah, ini adalah yang perlu kita pahami dan perlu kita mengerti. Tetapi yang terpenting adalah kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita senantiasa dekat, melekat, melakukan 3B tadi, dan bahkan apabila kita masih belum dimampukan, kita berpuasa untuk melawan kedagingan kita dan kita hidup secara roh. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan pemahaman ini bagi kita masing-masing. Amin. Amin. Saudaraku, kita sambut firman ini yang kembali mengingatkan kita tidak akan bisa melepaskan diri dari dosa yang penuh kuasa maut itu tanpa mendapatkan anugerah daripada Allah. Oleh karena itu, mari kita bangun terus. B3 tadi, bahkan kalau perlu kita puasa untuk mengalahkan segala tantangan dan rintangan yang terus menghadang kehidupan kita. Kita mari bersyukur kepadanya untuk kemuliaan namanya senantiasa. Kita sambut, kita ungkapkan rasa syukur kita ini dengan pujian Kunaikkan Syukur Padamu 536. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Yesus, di hadapan tahta kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Dan jubah putih Jubah putih beri padaku, yang kau sucikan dengan darahmu. Di surga yang mulia beribu salehmu, memujimu, menyembahmu selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. kita masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, atas kasih karunia Bapa di dalam kehidupan kami yang telah menyelamatkan kami dari maut. Bapa, mampukanlah kami dengan pertolongan Roh Kudus, kami dapat melawan segala keduniawian yang ada di dalam diri kami. Bahkan kami boleh membunuhnya, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Bapa. Bapa, saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, yang ada di kota-kota di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, juga Jogja. Bapa, berkati para imam Soko Guru Biranti, juga jemaat. Kiranya Bapa terus memberi kekuatan iman bagi saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh tetap setia mengikut Tuhan Yesus
apapun keadaan yang sedang terjadi saat ini. Dan kami juga menyerahkan gereja-gereja yang telah Bapa bentuk yang ada di muka bumi ini. Berikanlah kekuatan bagi pendeta, pastor, juga pengerja gereja untuk dapat setia melayani, membangun jemaat, sehingga anak-anak Bapa boleh tetap setia mengikut Tuhan Yesus di dalam keadaan yang sulit saat ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bangsa negara kami yang saat ini juga banyak mengalami bencana alam. Di daerah-daerah yang mengalami bencana, kiranya Bapa senantiasa menilik keadaan saudara-saudara kami di sana. Mereka yang menderita, Bapa hiburkan, Bapa kuatkan. Juga pemerintah yang ada ya Bapa, berikan hikmat bijaksana untuk dapat mengatasi dan menanggulangi segala bencana yang saat ini sedang terjadi. Berikanlah kekuatan, beri hikmat bagi Presiden kami Bapak Jokowi, juga pemimpin-pemimpin sampai ke daerah, sehingga semuanya boleh menjadikan bangsa negara kami adil dan makmur. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan persembahan sukarela yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Bapa memberkatinya. Dan ibadah kami ini telah usai Bapa. Ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa berkenan atas ibadah yang boleh kami bangun malam ini. Terima kasih ya Bapa. Ibadah kami ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Gus.